Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diana Wulandari dengan NIM A261-24054. Saya dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sejarah perkembangan Pancasila. Pancasila pertama kali dicenayangkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Ide ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan suatu dasar negara yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia dalam perjuangan melawan penjajah. Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi simbol harapan dan persatuan bagi seluruh rakyat. Yang kedua adalah Pancasila dan identitas bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat relevan dengan karakter bangsa Indonesia, seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Dalam sejarahnya, Pancasila berfungsi sebagai jembatan penghubung antar berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Dengan mengedepankan nilai-nilai tersebut, Pancasila membantu membangun kesatuan dan identitas nasional di tengah keragaman. Dan yang ketiga adalah Pancasila dalam konteks perjuangan masa kini. Di zaman modern, tantangan baru muncul, termasuk radikalisasi dan intoleransi. Pancasila tetap menjadi landasan yang penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan politik. Kemudian yang selanjutnya ada upaya bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan dan membentuk dasar negara yang kokoh. Yang pertama ada perumusan awal dan konsep. Selama periode perjuangan kemerdekaan, berbagai tokoh bangsa mengemukakan ide-ide mengenai dasar negara. Sejak awal abad ke-20, berbagai organisasi nasionalis seperti Budi Utomo, Syariat Islam, dan Perhimpunan Indonesia telah membahas tentang dasar negara yang ideal bagi Indonesia. Kemudian yang kedua ada Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda adalah momen penting yang menegaskan tekad untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Meskipun Sumpah Pemuda tidak secara langsung mengemukakan Pancasila, semangat persatuan, kebangsaan, dan nasionalisme yang ditanamkan selama peristiwa ini sangat mempengaruhi pembentukan dasar negara. Kemudian yang ketiga ada proses perumusan Pancasila 1945. Pada masa awal kemerdekaan, para pendiri bangsa merumuskan dasar negara melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat menjadi PPKI pada bulan Juni 1945. Pembahasan dimulai dengan konsep dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mewakili ideologi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Yang keempat adalah pengesahan Pancasila 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara
resmi disahkan pada 18 Agustus 1945. Pancasila diterima sebagai dasar negara yang mendasari Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah perjuangan menghadapi agresi dan konflik. Selama masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk agresi militer dari Belanda. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi landasan moral dan ideologis untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menyatukan bangsa Indonesia melawan penjajah.